Izin Pak. Susunan acara pembukaan workshop penyusunan kurikulum dan silabus Diklat Transportasi Darat dan Diklat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah, Jakarta, 25 sampai dengan 28 Oktober 2022. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta workshop penyusunan kurikulum dan silabus Diklat Transportasi Darat dan Diklat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat, Bapak An-Nahdudin MSc. Yang kami hormati Kasubdit Angkutan Barang, Bapak Alexander Hilmi Perdana SSIT MSI. Yang kami hormati Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah, Dr. Kapten Wahyu Widisono SSTP MSI MR. Yang kami hormati para narasumber dari Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, praktisi lalu lintas angkutan jalan, serta praktisi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta Bapak Ibu peserta yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diperkenankan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dalam acara pembukaan workshop penyusunan kurikulum dan silabus Diklat Transportasi Darat dan Diklat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Hadirin yang kami hormati, acara pembukaan workshop penyusunan kurikulum dan silabus Diklat Transportasi Darat dan Diklat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan dimulai. Marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne perhubungan. Hadirin dimohon berdiri. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan pelaksanaan workshop penyusunan kurikulum dan silabus Diklat Transportasi Darat dan Diklat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan. Kepada Bapak Wahyu dipersilahkan. Mohon izin Bapak Kapus untuk memberikan laporan pelaksanaan kegiatan workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami untuk melaporkan penyelenggaraan workshop penyusunan kurikulum dan silabus Diklat Transportasi Darat dan Diklat Transportasi Sungai, Danau, Penyeberangan sebagai berikut. Pertama, dasar penyelenggaraan. A. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Balai Diklat Transportasi Darat Mempawah. B. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di bidang transportasi. C. Surat Menteri Perhubungan Nomor KP 801/12/18 PHB 2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal personil berkompetensi sumber daya manusia di bidang LLAJ dan di bidang LLASDP. D. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2014 tentang kompetensi sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. 2. Tujuan Diklat, kegiatan workshop penyusunan kurikulum dan silabus Diklat Transportasi Darat dan Diklat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi darat dan ASDP. 3. Waktu pelaksanaan hari Selasa sampai dengan Jumat 25 sampai 28 Oktober 2022. Tempat Goodrich Suite Art Hotel, Portofolio Hotel, Jalan Pangeran Antasari, Kemang, Jakarta. Narasumber berasal dari pertama Direktorat Angkutan Jalan, yang kedua dari Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, ketiga Biro Komunikasi dan Publikasi Kementerian Perhubungan, keempat para praktisi yang berkompeten di bidangnya. Nomor 6, peserta sejumlah 15 orang berasal dari BP2TD Mempawah sejumlah 10 orang, dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat sejumlah 5 orang. Kurikulum Diklat terdiri dari 18 kurikulum Diklat yang terdiri dari 5 kurikulum jenis Diklat teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan 13 kurikulum Diklat teknis bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Perhubungan Darat berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka Diklat. Demikian laporan penyelenggara Diklat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah, Dr. Kapten Wahyu Wibisono, MSI, MR. Laporan selesai. Terima kasih Pak Kapus. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan kegiatan workshop penyusunan kurikulum dan silabus Diklat Transportasi Darat dan Diklat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat. Kepada Bapak Nahdudin MSc kami persilakan.
Dipersilahkan. Terima kasih Mbak. Halo, tek. Ada gangguan? Jelas, Pak. Siap. Jelas, Pak. Suara saya bisa diterima? Siap, jelas ya Pak. Soalnya feedback dari sana itu seperti kaset yang rusak. Zaman dulu kan pakai kaset ya, terus kasetnya keriting gitu. Jadi saya khawatir kalau saya menyampaikan sesuatu itu tidak terdelivery dengan baik. Kedengaran nggak? Tadi aja lagu himne berhubungan itu kayak lagu dangdut bukan, keroncong bukan, koplo bukan. Nggak tahu jazz atau rock ya. Jadi ini bandwidth-nya kayaknya bandwidth hotelnya itu nggak bagus ya, nggak stabil. Bisa nggak kedengaran suara saya? Siap Bapak, terdengar dengan jelas Bapak. Iya, tadi saya nggak bisa mendengar dari kalian dengan baik karena sudut-sudutan. Oke, Pak Darotan akan pun jadi ya, Mas Won. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Direktur Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang dalam hal ini saya bisa melihat ada Pak Alex. Pak Alex ini adalah mitra kerja utamanya PPSD MPD. Terima kasih Pak Alex. Kemudian yang saya hormati Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau yang mewakili. Tadi saya belum melihat, mudah-mudahan nanti keterwakilan narasumbernya tetap ada seperti yang tadi disampaikan dalam laporannya Pak Wahyu. Kemudian yang saya hormati Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau yang mewakili. Mudah-mudahan nanti sudah datang pada sesi narasumbernya ya. Ketua Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah yang tadi sudah diwakili oleh Pak Wahyu Wibisono. Para narasumber yang semuanya saya banggakan dan saya hormati tadi sesuai dengan yang dilaporkan oleh Pak Wahyu. Peserta workshop penyusunan kurikulum dan silabus Diklat Transportasi Darat dan Diklat Transportasi Sungai dan Penyeberangan yang komposisinya sebagian besar dari 2 TD Mempawah dan 5 dari Pusbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam prestasi, dan salam kreatif bagi Matra Darat. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat hadir acara pembukaan workshop penyusunan kurikulum dan silabus Diklat Transportasi Darat dan Diklat Transportasi Sungai Danau Penyeberangan tahun 2022 yang dilaksanakan oleh BP2 TD Mempawah, yang pelaksanaannya dikerjakan Aristoteles Portfolio. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmah dari acara kita ya. Saya bisa berbagi hanya melalui online, namun dengan keterbatasan sedikit insecure ya. Sebetulnya kan harusnya ini sudah tidak terjadi ya seperti ini. Katanya kita untuk bisa bekerja dari manapun, work from anywhere, tanpa suatu hambatan. Tapi ya faktanya bersama Jakarta dengan Jakarta aja seperti ini.
ya. Nggak tahu suara saya bisa diterima atau tidak di sana. Saya deliver saja deh. Mohon izin Bapak, suaranya terdengar sangat jelas Bapak. Baik. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat BP2TD Mempawang atas adanya di kegiatan pada hari ini untuk penyusunan kurikulum dan silabus, di mana ini merupakan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan. Dan kalau saya boleh mengatakan bahwa ini adalah kegiatan yang priority. Apabila terdapat perubahan standar kompetensi dan regulasi serta perkembangan teknologi terkini. Faktanya di lapangan memang teknologi transportasi berkembang sedemikian rupa cepatnya dan dinamisnya, sehingga kita sebagai penyelenggara harus antisipasi dan harus aktif mengikuti perkembangan itu semua, khususnya di dalam hal kurikulum dan silabus. Selain itu, saya memandang bahwa penyusunan kurikulum dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Hal ini membuktikan bahwa kurikulum diklat yang dilaksanakan oleh PT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, khususnya Matra Bak Darat, itu bersifat dinamis dan menganut paham kekinian. Apabila kita tidak sering mengupdate atau tidak mengevaluasi apa yang sudah kita miliki kurikulum diklat itu, pasti kita akan tergerus oleh kemajuan pesatnya teknologi transportasi, khususnya di transportasi jalan, perkereta apian, sungai, danau, dan penyeberangan. Semuanya rasanya dengan cepatnya berubah, dan kita itu silabus atau kurikulum dan perkembangan di lapangan. Ini pesan dan amanat yang selalu melekat kepada kita semua, bahwa kita harus tanggap dan kita harus melek akan cepatnya pergeseran, perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia usaha, dunia industri di bidang transportasi darat. Ya, nanti mungkin ini sedang ditapak lebih jauh lagi, Pak Alex bersama narasumber yang lain bisa mengelaborasi bahwa ketertinggalan kita sudah seperti apa. Ini yang kita jadikan titik tolak pada working group pada hari ini. Dari laporan penyelenggaraan yang disampaikan tadi oleh Pak Wasiku, mewakili Kepala BP2TD Mempawang, saya mencatat ada 18 kurikulum diklat teknik yang akan dilakukan penyusunan dan penelaahan pada workshop ini, yang terdiri dari 5 kurikulum dari diklat teknik lalu lintas angkutan jalan dan 13 kurikulum dari diklat teknik angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Ini luar biasa ya, total ada 18. Mudah-mudahan semuanya bisa terrealisasi sebagaimana tujuan yang diharapkan. Nanti outcome-nya akan terasa dapat kita rasakan lah, bagaimana BP2TD Mempawang berpacu dengan tusinya dan dengan amanat pimpinan yang telah diberikan kepada kita semua. Saya merasa tenang dan merasa bangga ya, ada Pak Alex, kemudian
kemudian nanti disusul oleh dari Direktorat Sungai dan Roda Penyeberangan, itu akan membuat PR kita ini menjadi ringan, menjadi lebih ringan, karena intinya adalah 13 kurikulum di kelas teknik transportasi sungai dan roda penyeberangan. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, dalam menyusun kurikulum dan silabus diklat, BPSDM Perhubungan selalu berpedoman pada aturan mengenai kompetensi yang ditetapkan oleh regulator pembina SDM yang menjadi luaran diklat teknik. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengapresiasi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku mitra utama PPSD NTT dalam pembentukan dan pengembangan SDM transportasi darat, karena berkat atas dukungan yang diberikan oleh Darat pada BP2TD Mempawah dalam kegiatan ini sangat real dan sangat nyata ya, untuk mengevaluasi dan untuk memperbarui 18 jenis kurikulum diklat yang akan dilaksanakan dan diselenggarakan oleh BP2TD Mempawah. Oleh karena itu, saya tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan harapan kami dengan bergulirnya BP2TD Mempawah dengan struktur dan pionir-pionirnya yang diperbaharui. Harapan kami masa yang akan datang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat mengembangkan kebijakan mandatori tentang kompetensi SDM transportasi darat untuk regulator dan untuk operator sebagai dasar pengembangan kurikulum diklat transportasi darat. Karena ini adalah goodwill-nya Pak Alex. Kalau misalnya ini semua tidak ada kategori dimandatorikan, sekalipun kita melakukan akselerasi, melakukan pembaharuan terhadap kurikulum dari diklat teknik kami, ya tabiat dan habitnya orang-orang kita itu kalau tidak diwajibkan, kalau tidak ada mandatorinya, ya diabaikan. Artinya kita akan berjalan terseok-seok kembali. Jadi terus terang dengan sangat dan mohon dengan hormat, di forum ini mungkin nanti akan bisa menginisiasi dan menggerakkan untuk dimandatorikan Pak oleh Direktorat Jenderal Tekniknya, sehingga nanti siapapun operatornya, karena itu sudah diwajibkan, sudah dimandatorikan, dan jadi mau tidak mau harus melaksanakan. Kalau kami melakukan updating terus, tapi tidak ada mandatorinya, saya rasa akan pincang Pak. Mungkin ini yang ingin harapan saya yang lalu saya sampaikan di berbagai macam forum, berbagai macam kegiatan, karena hal ini selaras dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2012 tentang sumber daya manusia di bidang transportasi, di mana pada pasal 11 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa setiap SDM bidang transportasi harus memiliki kompetensi sesuai dengan jenis kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan atau pekerjaan di bidang transportasi, dan kompetensi tersebut diperoleh setelah mengikuti diklat transportasi. Nah, kembali lagi diklat transportasi, karena kami dulunya badan diklat, sekarang BPSDM. Jadi kata diklat ini terbawa masih Pak, karena memang ini di PP tahun 2012 saat kami sudah mungkin masih menjadi badan diklat perhubungan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada lagi yang saya refer Pak Alex sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 52 tahun 2007 tentang pendidikan dan pelatihan transportasi. Pada pasal 24 ayat 4 disebutkan bahwa kurikulum diklat transportasi ditetapkan oleh
Kepala Badan Diklat Perhubungan. Ya, masih pakai yang lama di Badan Diklat Perhubungan. Oleh karena itu, harapan kedua saya sampaikan kepada Kepala BP2TD Mempawah beserta jajarannya. Ini harapan saya kedua yang mengacu kepada KM 52 tahun 2027. Harapannya dari kegiatan ini dapat dilaporkan hasil finalnya kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan melalui Kepala Pusat SDM Perhubungan Darat untuk mendapatkan penetapan supaya 18 kurikulum yang akan kita bahas, yang akan kita rekonsiliasi dengan kondisi kebutuhan dunia industri di luar sana, itu nanti mendapatkan penetapan dari kepala badan. Karena ini jelas semuanya ada di KM 52 tahun 2007. Walaupun udah lama, udah tua, udah usang, tapi ini masih valid karena belum ada penggantinya. Sekalipun badan diklatnya sudah berubah menjadi BPSDM. Jadi tetap ini harus ditetapkan oleh kepala badan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian selanjutnya sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 2022 tentang akreditasi pelatihan SDM bidang transportasi darat, dinyatakan bahwa penyelenggara pelatihan dalam permohonan pengajuan akreditasi melampirkan dokumen kurikulum dan silabus. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2021 tentang kompetensi sumber daya manusia angkutan barang berbahaya di jalan. Pada pasal 22 ayat 2 butir A menyatakan bahwa penyelenggara pelatihan harus memenuhi kriteria memiliki kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Jadi klik nih, apa yang di KM-kan, apa yang di peraturan menteri kan, itu sejalan dan sinkron. Nah, sebelum saya mengakhiri pengarahan saya pada pagi hari ini, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan teknik perguruan tinggi dan balai diklat wajib memberdayakan tenaga dosen, instruktur, tenaga pengajar yang berasal dari UPT BPSDM Perhubungan Matra Darat sebagai perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi itu harapan sudah saya sampaikan, harapan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, harapan kepada BP2TD Mempawah, harapan kepada peserta juga yang berasal dari Pusbang Darat ada 5 orang, dari Mempawah ada 10 orang. Manfaatkan workshop ini secara maksimal, secara optimal, sehingga target dari pembaharuan 18 kurikulum itu bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya sebagai kata akhir, tadi sebetulnya sudah dibuka oleh MC ya, tapi MC masih request saya untuk membukanya juga, ya nggak apa-apa. Mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop penyusunan kurikulum dan silabus diklat transportasi darat dan diklat transportasi sungai dan roda penyeberangan tahun 2022 secara resmi kita buka bersama. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi supaya kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Om. Terima kasih Bapak atas sambutan sekaligus pembukaan kegiatan. Acara selanjutnya yaitu doa.
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara pembukaan workshop penyusunan kurikulum dan silabus Diklat Transportasi Darat dan Diklat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dimohon kesediaan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengambil tempat. Mohon izin Bapak Kapus, kami izin untuk foto dulu Bapak dengan background Bapak Kapus. Bapak Ibu boleh hadap ke sini saja. Yang foto dari sini. Ini aja. Oke, sudah? Ya. Ya, sini tenang. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Bisa tangannya mengapa? Satu, dua, tiga. Bapak Kapus Pranglau, terima kasih atas kehadirannya Bapak. Sehat selalu Bapak, terima kasih. Airbag tahu. Izin lift Bapak kami. Foto yang backgroundnya spanduk. Bapak Ibu, kita foto lagi yang backgroundnya spanduk. Silakan. Oh, iya. Pak Adi, silakan. Ya, langsung dulu ya. Ya, Pak Bram dulu. Iya. Paling depan. Tiduran. Oh, depan bersila. Ya, tiduran. Satu, dua, tiga. Masih pakai masker. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan saja karena memang di sini Bapak narasumber tidak punya banyak waktu ini. Sehingga pukul 12 ya Pak ya. Sampai pukul 12 kita sudah bisa menyusun untuk pembuatan kurikulum B2. Gitu. Oke, bisa kita mulai? Sudah bisa ya, Bapak Ibu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di depan kita sebenarnya bukan orang lain Bapak Ibu. Pak Alek ini sudah lama di BPSDM, mungkin malah dari zaman saya taruna. Beliau sudah mengajar kami gitu. Nah, maka dari itu kita bersyukur sekali ini beliau datang untuk memandu kita dalam penyusunan kurikulum dan silabus ini, khususnya untuk angkutan barang berbahaya atau dangerous good. Sudah hadir di sini Bapak Alex, Bapak Alexander Hilmi Perdana SSIT MSI. Bapak Ibu, mumpung beliau ada di sini, mari kita kuras ilmu beliau Bapak Ibu agar nantinya akreditasi untuk B2 ini, untuk muatan berbahaya ini sudah kita bisa laksanakan maksimal di akhir bulan depan, sehingga di awal tahun kita sudah bisa running untuk membuat
teman-teman yang bekerja di bidang muatan berbahaya ini lebih aman dan nyaman, safety-nya kita utamakan. Baik, tanpa berpanjang lebar, mohon izin waktu dan kesediaannya untuk membagi ilmu kepada kami, Bapak. Cek 1. Terima kasih Pak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 1. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan dengan teman lama ini, Mas Wahyu, ada Pak Hadi, ada Mas Bram, ada Mas Ivo, ada Mas Lalu Yusuf, ada siapa ini yang saya kenal, Mas Roju dan teman-teman Buton dari 1. Jadi ini bukan kita ketemu kenalan lagi, enggak ya, kita ngobrol-ngobrol saja. Sebenarnya untuk apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kapus, semua sudah tertuang, semua sudah ada di dalam satu peraturan, baik itu keputusan Menteri Perhubungan maupun peraturan Menteri yang terbaru, ada 77 2021 dan PM14 2022. Mungkin nanti slide saya bisa ditampilkan, kita diskusi saja, lebih banyak diskusi, karena memang beberapa guidance terkait kurikulum dan silabus sebenarnya sudah ada di PM77 2021, baik itu yang untuk pengemudi, baik itu untuk pembantu pengemudi, untuk pengawas dan lain sebagainya. Pak Fahmi. Kita santai saja Bapak Ibu, yang mau sambil menikmati snack silahkan saja, kita ngobrol santai, diskusi ya Mas Wahyu ya, nggak usah terlalu serius, yang penting nanti outputnya ada, hasilnya ada. Harapan kami memang dengan kami sudah memberikan surat, mengirimkan surat ke lembaga pelatihan, baik itu yang swasta maupun yang di bawah BPSDM, bahwa penerapan PM77 2021 ini kita akan start mulai 1 Januari 2023, sehingga nanti memang akreditasi yang sesuai dengan PM77 atau PM14 ini harus didapatkan oleh teman-teman dulu sebelum nanti ikut serta dalam mendidik para pengemudi, para pembantu pengemudi, para pengawas di lapangan. Kalau terkait dengan pangsa pasar, Mas Wahyu, di kami ini ada kurang lebih 16.000 sekian perusahaan angkutan barang berbahaya yang terdaftar. 16.000 Pak, 16.000 seluruh Indonesia. Ini pangsa pasar yang sangat menjanjikan, karena memang kewajiban PM77 ini wajib mereka untuk mengikuti uji kompetensi ulang. Jadi kalau 16.000 perusahaan, satu perusahaan punya satu truk saja, berarti kan ada 16.000 orang yang nanti akan turun untuk mengikuti uji kompetensi. Itu kalau satu perusahaan punya satu truk. Bahkan ada juga yang punya 3.600 Mas Wahyu, ada yang punya 1.200 truk, ada yang punya 600-400 variasi. Jadi ada yang perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan sedang. Ini variasi. Saya sekilas saja di slide saya yang langsung ke slide nomor 4 ya mungkin ya. Kalau dasar hukum sudahlah. Kalau slide 4 ini ada standar kompetensi awak angkutan barang, yaitu mereka harus tahu apa sih sebenarnya. Yang pertama adalah mengetahui risiko, klasifikasi barang berbahaya, kompatibilitas barang berbahaya. Yang kedua ini mengetahui
mengetahui informasi pengangkutan yang tercantum dalam lembar data keselamatan atau MSDS. Yang ketiga, ini mampu melakukan pemberian plakat barang berbahaya pada kendaraan, mampu memahami label pada kemasan barang berbahaya, kemudian prosedur pada saat tanggap darurat apa yang harus dilakukan, memiliki pengetahuan pemeriksaan kendaraan atau pre-trip inspection, kemudian memiliki pengetahuan keterampilan mengenai tata cara pengangkutan, pemuatan, pembongkaran barang berbahaya. Ini adalah standar kompetensi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Nomor 77 2021. Tapi harapan kami teman-teman di Pusbang dan teman-teman di bawah nanti dalam penyusunan kurikulum juga harus nge-refernya ke kita punya SKKNI terkait dengan barang berbahaya. Itu silahkan juga menjadi rujukan sehingga nantinya kalau kurikulum ada standar kompetensi yang ada di PM ini kan standar kompetensi minimal, Mas Wahyu. Bisa juga ditambah, tapi catatannya adalah harapan kami juga lama diklat kepada para pengemudi, awak pengemudi kepada para pengawas ini jangan terlalu lama. Kalau kita sudah nyusun kurikulum, misalkan ketemunya nanti ada 30 jampel kita dibagi 8 berarti kurang lebih 4-5 hari ya. Kalau 4-5 hari sopir-sopirnya pasti kelamaan, nggak bakal ada yang bangun. Harapan kami juga kita fleksibilitas dalam penyusunan kurikulum dan silabus juga harus memperhatikan faktor-faktor juga bagaimana kondisi di lapangan di teman-teman pengemudi. Kemudian next slide. Kemudian kalau kompetensi untuk pengawas, nah kompetensi pengawas ini ada memahami dasar untuk pengemasan, pengangkutan, memahami peraturan nasional, internasional, klasifikasi atau karakteristik, memahami proses perizinan angkutan barang, memahami pemasangan plakat juga, memahami prosedur penyimpanan bongkar muat, memahami proses tangkap darurat. Sehingga harapan kami untuk yang dangerous good itu kita bisa menghasilkan kurikulum dan silabus untuk semua jabatan yang diamanatkan dalam PM. Contohnya misalkan kalau yang di slide 4 tadi ada kompetensi untuk pengemudi dan pembantu pengemudi, kemudian di slide yang tertayang adalah kompetensi pengawas. Jadi pengawas ini sesuai amanat PM ini wajib dimiliki oleh masing-masing perusahaan jasa pengangkut barang berbahaya. Jadi kalau yang kami informasikan, kalau di kami ada 16.000, berarti nanti ada 16.000 pengawas paling tidak yang mereka wajib untuk ikut diklat, yang harus memiliki kompetensi. Jadi minimal satu perusahaan satu ya Pak? Minimal satu perusahaan satu Pak. Ini hanya untuk pengawas. Jadi 16.000 tambah 16.000 kita hitungnya satu perusahaan punya satu truk aja lah Pak, gitu kan? Berarti sudah ada 32.000 orang yang wajib memiliki sertifikat kompetensi apabila nanti peraturan menteri ini kita implementasikan di 1 Januari 2023. Jadi pangsa pasarnya sangat-sangat besar. Bahkan nanti kalau hampir seperti penerapan STCW Manila ya 2010 ya. Kita sampai itu 2017 ini teman-teman laut sangat banyak sekali teman-teman pelaut yang turun untuk mengikuti diklat lanjutan. Sama seperti halnya nanti akan kita implementasikan di Peraturan Menteri Nomor 77 2021, kurang lebih ada 32.000 dan bahkan lebih Pak. Karena saya menghitung jumlah truk yang dimiliki oleh perusahaan cuma satu. Bahkan ada yang sudah punya 10, 20, 30, yang punya 3.000 juga ada. Dan ini mereka juga semua akan wajib memiliki. Nah, harapan kami, Pak Dirjen pesan kepada kami beberapa waktu yang lalu, kalau bisa memang untuk jadi leading sektor ini teman-teman BPSDM. Jadi teman-teman BPSDM yang negeri ini dari segi sarana prasarana ini sudah lebih mantap dan lebih siap daripada teman-teman yang swasta, walaupun ada juga swasta yang bagus. Tapi teman-teman BPSDM dengan adanya dukungan sarana prasarana, dukungan instruktur, dukungan dosen, dukungan anggaran dari APBN maupun dari PNBP ataupun BLU, ini menjadikan salah satu nilai tambah bahkan kekuatan kita untuk menjadi leading sektor di dalam implementasi
akreditasi peraturan menteri tersebut. Kami mendorong ke teman-teman Pusbang bahwa proses akreditasi harus kita lakukan as soon as possible, Mas Roju, karena memang beberapa lembaga diklat terutama yang swasta ini sudah ada yang WA kami, Pak, kami sudah submit dokumen ke Pusbang Darat, kita tinggal menunggu perintah saja. Saya bilang silakan ditunggu saja, nanti ada informasi dari Pusbang Darat, karena informasi tersebut bukan dari kami nantinya, tetap dari teman-teman Pusbang. Nah, harapan kami kita mendukung supaya percepatan proses akreditasi ini bisa berjalan dengan baik, sehingga 1 Januari ini paling tidak yang sudah diakreditasi adalah teman-teman yang BPSDM, Mas Rojo. Walaupun nanti ada juga yang dari pihak swasta yang juga diakreditasi sesuai dengan kesiapan dokumen yang disampaikan. Kemudian kami masuk ke slide selanjutnya. Nah, kalau yang slide selanjutnya adalah yang di kelas 1 dan kelas 7 ini, dari standar kompetensi awak khusus. Jadi kalau awak khusus ini yang dia memuatnya bahan peledak, radioaktif. Nah, ini juga harus ada satu kurikulum tersendiri ya, di samping tadi yang awak kompetensi awak barang berbahaya, pengawas, kemudian ini adalah awak khusus. Jadi yang mereka mencakup kompetensi awak angkutan plus nanti ada pelajaran mengenai tata cara pengangkutan bahan peledak, kemudian radioaktif, kemudian material barang berbahaya yang menggunakan kendaraan tangki yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini juga harapan kami juga ada kurikulum silabus yang dihasilkan pada FGD kali ini. Next slide. Kemudian ini adalah kompetensi inspektur angkutan barang berbahaya. Jadi kalau inspektur ini sama kayak inspektur DG-nya di laut ada juga ya Mas Wahid. Nah, ada juga di udara juga ada inspektur DG. Nah, di darat ini kita sudah diamanatkan nantinya kita bisa jadi inspektur DG. Ini khusus aparat sipil negara yang nantinya wajib memiliki kompetensi tertentu. Ini diamanatkan, kita punya peraturan menteri tersendiri. Ini PR saya yang masih belum selesai, Mas. Jadi PR untuk inspektur angkutan barang berbahaya kami sedang susun RPM-nya, sehingga nanti, tapi paling tidak untuk diklat inspektur juga menjadi catatan juga, Mas Roju. Kalau bisa kurikulumnya juga memang sudah tersedia, sehingga nanti kita sudah bisa satu paket, Pak. Misalkan ya, kalau nanti teman-teman BPSDM sudah bisa menyelenggarakan diklat inspektur, kami nanti dari pusat merekomendasikan ke teman-teman BPTD, teman-teman dinas perhubungan untuk mereka wajib memiliki inspektur. Diklatnya di Mempawah. Diklatnya di Mempawah, mau di Tegal, mau di Bali, silahkan saja Pak. Itu maksudnya Pak. Sehingga nanti memang teman-teman BPSDM sesuai dengan amanat Pak Dirjen ini menjadi leading sektor untuk pengangkutan barang berbahaya di jalan. Kemudian inspektur itu ada 3 jenjang kompetensi, ada inspektur muda, madya, dan utama. Nantinya ini juga berjenjang. Kalau kami pikir diklatnya juga pasti beda-beda. Betul Pak, betul. Ini muda, kemudian muda harus mempunyai syarat apa supaya bisa naik madya gitu kan ya. Kemudian baru bisa naik utama. Ini juga kami akan koordinasikan dengan teman-teman bagian kepegawaian, apakah nanti kita akan jadikan jabatan fungsional tertentu nanti untuk inspektur, sehingga nanti bisa menambah animo rekan-rekan yang berkeinginan untuk memiliki jabatan inspektur angkutan barang berbahaya. Next slide. Inspektur PJ. Kemudian ini adalah indikator penilaian. Jadi peserta uji kompetensi atau para pengemudi dan yang lainnya, pengawas, inspektur, ini dinyatakan lulus uji kompetensi apabila telah lulus persyaratan administrasi, kemudian mengikuti penilaian materi uji kompetensi dengan nilai akhir paling rendah 75 dan nilai tiap materi ujian paling rendah 70. Jadi kita ada 3 tahapan ujian, ada uji tertulis, ada uji praktek, ada uji wawancara, di mana masing-masing
materi uji ini paling rendah 70, tetapi nilai akhirnya paling rendah adalah 75. Sehingga diharapkan di satu materi ada yang nilainya di atas 70 untuk mengambil rata-rata materi 75. Ini nanti mekanisme ujiannya, apabila para pengemudi, para pengawas tidak lulus uji tertulis, maka tidak diperkenankan untuk uji praktek dan dilanjutkan dengan uji wawancara. Kemudian yang kami tekankan juga ke rekan-rekan dari Menpawah, ke rekan-rekan Pusbang Darat adalah untuk menginformasikan kepada rekan-rekan yang lain untuk mempersiapkan asesor atau tim penguji internal yang wajib memiliki sertifikat atau TOT Dangerous Good. Ya, silahkan saja nanti menyelenggarakan in-house training untuk karena pengujian uji kompetensi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kami di Dirjen Darat, kemudian di teman-teman BPSDM Perhubungan, kemudian praktisi dan akademisi atau sivitas akademika yang lain yang memiliki sertifikat, memiliki kemampuan, keterampilan dalam Dangerous Good, itu bisa kita libatkan. Nantinya kita akan masukkan nama-nama tersebut dalam SK Direktur Angkutan Jalan yang akan menjadi dasar penugasan pada saat uji kompetensi. Jadi misalkan kalau BP2TD Menpawah di 2023 akan menyelenggarakan uji kompetensi, nantinya akan bersurat dulu kepada kita untuk menginformasikan uji kompetensi akan dilaksanakan di tanggal sekian. Kami nanti akan menugaskan tim pengujinya dan juga nanti akan melibatkan dari beberapa sivitas akademika atau praktisi atau akademisi yang memang expert di dalam pengujian Dangerous Good. Ini nanti kita tuangkan dalam suatu bentuk keputusan dari Angkutan Jalan, bahkan nanti di keputusan Dirjen kalau memang itu diperlukan. Oke, next slide. Nah, inilah yang kami sebutkan tadi bahwa uji kompetensi ada uji tertulis, ada uji praktek, ada uji wawancara, kemudian uji tertulis ini bobotnya 30%. Uji praktek ini bobotnya 40%, uji wawancara ini bobotnya 30%. Kemudian sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi nanti kalau kita sudah lulus uji kompetensi, yang inspektor dapat private sesuai dengan PM. Kemudian nanti kalau pengemudi dapat sertifikat kompetensi dan akan mendapatkan kartu pengemudi sesuai dengan PM. Apa namanya? Next slide. Kemudian untuk uji tertulis, nah uji tertulis apa saja sih yang diujikan? Ya, ini juga sudah diamanatkan di dalam PM 77. Amanatnya adalah mengenai peraturan perundang-undangan, ada klasifikasi, ada resiko, ada persyaratan pengemasan biji, ada simbol dan penandaan, kemudian dokumen pengangkutan. Kemudian untuk ujian praktek ini ada sikap dan perilaku berkendara, pengetahuan di bidang angkutan barang berbahaya, kemudian pengalaman di bidang barang berbahaya. Kemudian yang wawancaranya ini terkait dengan karakteristik barang, plakat, klasifikasi, penanganan dalam keadaan darurat. Untuk materi uji kompetensi ini nanti menjadi ranah kita bersama untuk menyusun. Kami sedang coba mensimulasikan bank soal dan sebagainya, sehingga nanti pada saat kita pengujian paling tidak nanti kita ada pertemuan nanti yang akan kita inisiasi, yang kita akan mengundang semua lembaga diklat baik yang negeri ataupun yang swasta, sehingga nanti kita punya kepahaman yang sama. Kemudian informasi juga, kami juga nanti terkait mekanisme pengajuan uji kompetensi dan sebagainya, kami sedang membuat sistem dan nanti sebisa mungkin surat menyurat dan lain-lain semua sudah melalui sistem, sehingga nanti kita bisa lebih cepat dalam melayani uji kompetensi. Bahkan dalam hal penugasan siapa yang kita tugaskan, baik pengawas maupun penguji, nanti semua tersubmit melalui sistem dan teman-teman di lembaga diklat sudah bisa mengetahui siapa yang nanti akan ditugaskan. Kemudian next slide. Ini adalah kewajiban pemegang sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi. Kalau kita
kita sebagai inspektur ini kita bisa menginspeksi nanti sesuai dengan tugasnya berpedoman pada sistem manajemen keselamatan, standar pelayanan minimal angkutan barang. Ini juga yang menjadi rujukan kita di dalam membuat checklist pada saat kita nanti inspeksi ke teman-teman transporter angkutan barang berbahaya. Kalau misalkan di SPM angkutan barang berbahaya ini di kendaraannya wajib dipasang alat pemantau cahaya. Nah, apabila ditemukan di lapangan, maka nanti kita bisa ingatkan mereka sehingga nanti bisa diinformasikan bahwa sebenarnya terkait dengan SPM bisa dilihat rujukannya di dalam Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2019. Next slide. Ini contoh rencana kecakapan pengawas dan inspektur nanti yang kita berikan setelah teman-teman ASN, teman-teman kalau pengawas ini teman-teman di perusahaan transporter dangerous good yang sudah memiliki sertifikat kompetensi, mereka bisa menggunakan rencana kecakapannya. Kemudian lanjut, ini adalah penyelenggaraan. Nah, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini boleh diselenggarakan oleh yang bersumber dari negeri dan atau yang sumbernya dari yang swasta, tapi sepanjang mereka sudah diakreditasi oleh teman-teman Pusbang Darat nantinya. Kemudian yang tidak kalah penting mungkin nanti di dalam penyusunan kurikulum dan silabus, selain melibatkan kami di dalam regulator, paling tidak di praktisi dangerous good, kemudian akademisi yang kira-kira mampu bisa juga menyumbangkan sumbang saran ini terciptanya ke kurikulum dan silabus yang semakin baik dan semakin bisa diterima oleh teman-teman pengemudi. Karena kita ketahui bersama memang kalau kita ngajar taruna, Mas Wahyu, kalau tarunanya ngantuk kita bisa panggil, bisa push up, tapi kalau ini ke pengemudi kan nggak bisa begitu. Kadang-kadang kita berikan 10 materi yang nyantol yang dimengerti paling cuma 1 atau 2, itu kan sangat terbatas sekali, sehingga harus metode-metode kemudian kurikulum dan silabus materinya juga diharapkan tidak monoton yang itu saja. Kalau misalkan kita pakai animasi dan sebagainya, tinggal kreasi dari masing-masing lembaga pelatihan saja. Karena terus terang Mas Roju, beberapa waktu yang lalu di kami ini yang lembaga swasta sudah banyak yang menghadap, Mas. Banyak sekali yang menghadap. Di luar yang kita sudah pernah berikan approval. Jadi karena mereka mengerti terkait dengan implementasi PM ini, sehingga mereka berbondong-bondong untuk kepingin ikut serta di dalam meningkatkan kompetensi SDM angkutan barang berbahaya. Banyak yang menghadap, minta approval dan sebagainya, tapi kami sampaikan kalau mau approval silahkan diajukan saja ke teman-teman Pusbang Darat. Nanti Pusbang Darat yang menilai apakah Bapak dan Ibu layak untuk bisa mendidik para pengemudi, para pengawas, para inspektur. Kalau dinyatakan layak, maka kami dari regulator welcome. Bapak Ibu bisa, tapi kalau dinyatakan tidak layak, ya mohon maaf, Bapak dan Ibu sekalian tidak bisa untuk ikut serta dalam mendidik baik itu pengawas, baik itu pengemudi dan sebagainya. Kemudian 16.000 jumlah yang tadi kami sampaikan ini yang baru terdaftar di dalam perizinan kami, tapi sangat banyak sekali transporter yang memang belum berizin, Mas Wahyu. Memang pangsa pasarnya luar biasa ini. Kami coba sounding ke beberapa daerah. Kami akan jadwalkan juga kunjungan kami ke teman-teman di daerah Kalimantan. Mungkin nanti karena Pontianak ini ada di Kalimantan Barat, silakan juga main-main Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Ini transporter BBM saja jumlahnya ribuan di sana. Jumlah trackingnya, truknya jumlahnya ribuan, berarti kan pengemudinya juga ribuan dikali 1. Tapi mereka nggak mungkin punya 1, punyanya 2. Anggaplah 1.000, 2.000 sudah. Yang menjadi pangsa pasar hanya di Kalimantan. Itu baru BBM, Pak. Bayangkan kita punya 9 kelas dangerous good, kita belum sentuh semua. Ini baru yang kelihatan mata angkutan BBM yang wajib memiliki izin, wajib memiliki sertifikat kompetensi. Tapi ke 9 kelas yang ada di dalam Kepres 20 itu
wajib memiliki sertifikat kompetensi. Contoh, pengangkut LPG itu juga wajib memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian nanti pengangkut limbah medis kelas 6 yang beracun misalnya gitu. Kalau ada tangki-tangki yang NaCl, klorin dan sebagainya, itu juga bagian dari dangerous good. Wajib. Jadi memang bukan hanya terbatas berarti hanya BBM saja, bukan. Jadi memang sangat banyak sekali, tergantung kita nanti pinter-pinternya kita, kemudian untuk promosi. Di kami nantinya kita akan juga wajibkan, saat ini memang sudah diwajibkan. Jadi memang karena bentuk pengawasan kita di lapangan ini sangat kurang sekali. Pemahaman kita terkait dangerous good baik di pusat, di daerah ini beda-beda. Di kami, di fungsi regulator, di Direktorat Angkutan, sama teman-teman kita di BPTD juga pasti beda-beda. Ada yang tahu tentang dangerous good, ada yang tidak. Apalagi teman-teman dinas perhubungan, apalagi teman-teman kepolisian. Tapi kalau ini tahu, maka yang pertama kali dilakukan oleh pengusaha transport adalah investasi keselamatan dengan mendidik para pengemudinya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Karena kalau fungsi pengawasan di lapangan, begitu ketemu truk BBM yang ditanya bukan hanya KIR dan STNK, tetapi yang ditanya adalah apakah sudah punya izin barang berbahaya, kartu pengawasan, dan pengawasan ini yang melekat ke kendaraannya, dan sertifikat kompetensi pengemudi. Itu yang pasti ditanyakan oleh teman-teman kepolisian, oleh teman-teman PPNS. Harapan kami memang semakin banyak operasi-operasi yang dilakukan oleh teman-teman PPNS di lapangan, bahkan teman-teman kepolisian, sehingga nanti mendorong teman-teman pengusaha itu untuk ngurus izinnya. Ada di beberapa waktu yang lalu kami sempat beraudiensi dengan teman-teman pengusaha, dia punya 500 truk. Mereka bukan nggak mau ngurus izin, tetapi memang tidak tahu harus ada izin pengangkutan. Mereka anggap cukup dengan izin ESDM dan sebagainya. Tapi dengan sesuai dengan amanat PM 60 bahwa semua yang dangerous good begitu menginjak ke jalan nasional, ke jalan umum gitu, bahasanya adalah wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan, harus berizin. Jadi memang kita akan terus mendorong para asosiasi-asosiasi barang berbahaya sesuai dengan kelasnya untuk satu berizin, yang kedua karena kalau izin ini nanti otomatis sopirnya sudah harus diakreditasi, sudah harus mendapatkan kompetensi. Nah kalau mereka akan nanya balik, Pak bisa diklat kompetensi di mana? Tinggal saya bilang silahkan hubungin teman-teman BPSDM, mau dipilih di wilayah Kalimantan ada, di Bali ada, di Cibitung ada, di Tegal ada. Kesiapan mungkin usul Mas Roju yang harus diakreditasi oleh teman-teman BPSDM dulu Mas, dan juga lembaga swasta yang sudah masuk dan dianggap qualified. Itu saja yang dikejar. PR kita kalau boleh berharap, saya ke teman Pusbang, karena surat Pak Direktur Angkutan ini sudah menyatakan hari ini yang masih boleh menjalankan izin, ya jangan sampai kita merevisi surat karena ketidaksiapan kita dalam proses akreditasi. Tapi harapan kami sih teman-teman Pusbang insya Allah siap, sehingga kita tidak perlu merevisi surat. Kami bisa bantu sounding ke teman-teman lembaga diklat, terutama yang swasta, bahwa proses akreditasi ini akan berjalan inline sesuai dengan ketentuan. Dan ini sih teman-teman BPSDM sedang menyusun instrumen yang memang sebagai dasar nanti untuk penilaian. Harapan kami juga tidak terlalu lama. Kalau memang butuh support surat dan sebagainya, mohon diinformasikan Mas Roju, kami bantu support surat baik ke Pak Kepala Badan atau Pak Kasih Badan, atau nanti mau diundang audiensi dengan teman-teman BPSDM, monggo, insya Allah nanti kita akan berikan masukan sehingga nanti percepatan kita ini bukan dari satu sisi. Dari sisi Pusbang Darat sudah siap, dari sisi kami regulator juga sudah menyiapkan apa yang menjadi tugas kami. Dari teman-teman di UPT ini menyiapkan sarana prasarana, dosen dan sebagainya, instruktur terkait dengan bagaimana nanti
menyelenggarakan pendidikan digital tersebut, teman-teman BPSDM, begitu juga untuk menyiapkan payung hukum peraturan kepala badan dan sebagainya. Ya, harapan kami ini menjadi percepatan yang luar biasa. Kalau dari Pak Kapus sudah menyampaikan ada 18 kurikulum nantinya yang menjadi dasar output dari FGD kali ini. Harapan kami juga standar kompetensi yang kami paparkan untuk pengemudi, pembantu pengemudi, pengawas, bahkan inspektur juga akan menjadi satu dari 18 itu yang kita sudah bisa hasilkan di pagi hari ini, mungkin sampai dengan besok. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami membuka bahan diskusi. Sekian dari kami kembalikan ke Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber telah memberikan banyak waktunya, banyak ilmunya untuk kami semua. Nah, acara selanjutnya kita buka untuk sesi pertanyaan. Pastinya ini sangat banyak sekali Bapak. Saya sendiri pun ada 6 pertanyaan ini. Tapi teman-teman pasti akan lebih banyak berkaitan dengan pentingnya kegiatan ini. Baik, pertanyaan pertama silahkan dari Pak Roju ini langsung ini Pak. Silakan Pak Roju. Ada ini mic-nya? Silakan Bapak Ibu, sembari snacknya bisa dimakan sekalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat narasumber Pak Arif, mohon izin Pak, terkait dengan tadi banyak sekali atensi yang disampaikan ke Pusbang Darat. Terima kasih luar biasa Pak. Jadi izin melaporkan, menyampaikan Pak terkait dengan perkembangan untuk pelaksanaan akreditasi Pak yang kita siapkan. Jadi saat ini Pak kita sedang menyusun 4 instrumen. Jadi instrumen karena di PM14 itu kan sifatnya masih general, jadi harus diturunkan oleh kepala badan. Itu ada 4 Pak. Instrumen dari penyelenggaraan program, penyelenggaraan, tim, sama pengawasan. Jadi nantinya ada sanksi dan lain sebagainya, itu masuk dalam instrumen di badan. Nah, ini masuk dalam tahap finalisasi Pak. Mudah-mudahan insya Allah kalau nggak awal bulan depan sudah masuk ke Badan dengan penetapan. Dan mohon izin Pak, terima kasih tadi. Apabila nanti kita butuh support dari Pak Dirjen, mungkin akan kami komunikasikan Pak. Karena nanti pasti ini akan membutuhkan waktu juga di badan untuk penetapan menjadi pedoman atau instrumen perkabadan. Terus yang kedua terkait kurikulum. Nah, ini terima kasih dari Ketua Dede Mempawah memfasilitasi dalam penyusunan kurikulum yang tadi terkait dengan awak, terus awak khusus sama pengawas. Nah, ini terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Dede Mempawah. Nantinya ini adalah dinilai juga dengan persyaratan akreditasi. Ini salah satu instrumen yang dinilai nanti. Karena di PM77 dan di instrumen kami bahwa kurikulum nanti yang digunakan itu harus tanda tangan kepala badan. Ini juga nanti kita sampaikan juga ke kepala badan satu paket ini Pak. Jadi kami harapkan nanti, makanya kita bawa ada 4 orang Pak dari Pusbang untuk segera menyelesaikan itu yang 3 kurikulum itu Pak. Terus yang kedua terkait kurikulum inspektur Pak, mungkin izin kami tanyakan, karena di pasal 4 ayat 8 bahwa kompetensi inspektur itu akan diatur dalam PM tersendiri. Nah, ini mohon arahan karena kita tidak masuk dalam paket penyusunan ini. Karena di ayat 8 kompetensi inspektur itu diatur dalam PM tersendiri. Nah, ini nanti karena kita tidak bisa breakdown menjadi kurikulum karena tidak ada standar kompetensinya. Mohon arahan Pak nanti seperti apa, karena kalau memang ada standar kompetensi kita langsung bisa bedah menjadi kurikulum Pak. Terus berikutnya untuk penguatan tim asesor. Nah, ini kita juga sudah kita kuatkan di kami. Jadi kita sudah melaksanakan diklat asesor akreditasi dengan kita memang menggandengnya LAN Pak, menggandeng administrasi negara, di mana LAN tersebut sudah berpengalaman terkait akreditasi ke lembaga pelatihan. Jadi kita selama ini kita menggandeng dengan LAN dan alhamdulillah juga hari Selasa kemarin sudah ditandatangan antara
dan Pak 49 untuk kelancaran dalam mendukung untuk akreditasi. Jadi kita sudah secara aturan dan ini sudah siap. Terus juga kemarin kita sudah dari segi teknis kami 17 orang kita sudah laksanakan pelatihan Dangerous Good Advisor. Jadi kita sudah ya ini kita sudah tahu apa itu Dangerous Good, sehingga nanti pas kita pelaksanaan di untuk akreditasi kita sudah mengerti apa sih yang harus disiapkan, sarplasnya dan sebagainya, materinya, supaya kita juga tidak istilahnya mohon maaf nih, kayak gini Pak harus kayak gini, padahal kita sendiri nggak tahu gitu. Alhamdulillah kita 17 orang sudah lulus semua, 17 orang menjadi advisor untuk Dangerous Good. Terus berikutnya terkait dengan Pak, perkembangan terkait dengan pelaksanaan akreditasi. Nah, ini kita coba aksi perdana ini Pak, self assessment akreditasi. Nah, ini nanti kita kolaborasi dengan BPD di bawah. Kita coba nih self assessment dulu seperti apa, instrumen kita yang masih konsep nanti kita bersama-sama dibahas dengan BPD di bawah. Yang harus disiapkan apa saja. Jadi sebabnya nanti perkapalan juga ditetapkan yang sudah siap BPD di bawah sudah siap. Jadi makanya nanti dari tim kami juga sudah menyiapkan instrumen-instrumen yang jadi konsep dan dokumen apa saja yang harus disiapkan. Nanti bersama-sama dengan teman-teman di BPD di bawah dan Pak Wahyu mungkin bisa kita patuhi bersama-sama, sehingga nanti dokumen tersebut bisa kita gunakan dalam untuk penentuan penilaian akhir dari aplikasi nanti. Oke, balik berikutnya terkait dengan Pak, informasi Pak, ada 6 Pak yang sudah masuk lembaga swasta, sudah 6. Oke, kita coba dulu nih aksi perdana dengan BPD di bawah. Ada kendala-kendala seperti apa, bisa istilahnya bisa diimplementasi atau tidak, dan nanti hasil dari self assessment ini bisa digunakan untuk lembaga kita dan lainnya. Mungkin terima kasih Arman Pak untuk nanti dari BPSDM dulu yang akan kita coba. Tapi yang perdana BPD di bawah. Yes, mantap. Siap Bunda. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin untuk ditanggapi. Terima kasih Mas Rojo. Terkait kompetensi inspektur, memang amanat PM-nya ada PM sendiri. Ini juga kita baru inisiasi awal, masih belum melibatkan stakeholder manapun. Nanti kalau sudah jadwalnya kita pembahasan PM, insya Allah teman-teman Pusbang pasti kita undang ya. Karena memang PM sendiri, atau mungkin nanti yang inspektur kalau memang kita belum ada gambaran, tapi paling tidak kalau gambaran kita, kalau di ADR itu ada sih Mas, karena dasar peraturan kita di ADR. Apakah nanti kita mau ambil dari situ dulu ataukah kita tunggu RPM-nya, tapi paling tidak gambaran kita kan tidak terlalu melenceng jauh lah dari apa yang nanti kita sudah sahkan. Kemudian kalau penguatan asesor, kita apresiasi dari teman-teman Pusbang sudah kerjasama dengan LAN. Nah kemudian yang self assessment saya juga apresiasi kalau memang sudah ada instrumen yang memang bisa dicoba dulu gitu ya, dicoba dulu oleh teman-teman BP2 Elemen Bawah di mana untuk jadi pilot project. Nah harapan kami teman-teman BP2 Elemen Bawah ini lebih serius Mas Wahyu untuk menyiapkan kira-kira kalau dari self assessment nilainya cuma 60, berarti kan harus ada yang ditingkatkan lagi ya. Apa saja yang harus misalkan dibeli, ditingkatkan, di-upgrade ya. Itu juga kan butuh waktu. Kita ini sekarang kejar-kejaran sama waktu. Jadi kalau memang kesiapan kita dalam proses akreditasi ini lambat, implementasi PM yang diamanatkan ini pasti juga akan lambat juga berjalannya.
Ini semua tergantung dari kesiapan kita sebagai fungsi regulator, baik di Pusbang, di teman-teman UPT BPSDM, dan di kami juga. Jadi kalau memang percepatan itu bisa kita lakukan, ya saya pikir harus kita jalannya jauh lebih cepat, Mas Wahyu. Kalau biasa kita jalan pakai 2 knot, ya tambah bisa half speed lah gitu ya. Sehingga nanti percepatan yang kita inginkan ini bisa terus ditingkatkan. Mungkin itu Mas Wahyu, Mas Baju. Silakan dari yang lain. Ya, Pak Alex. Mohon izin ya Pak, mungkin dari saya dulu ya Pak ya. Sebagai usernya langsung. Pertama saya mau nanya dulu, apakah Pak Hadi, Pak Bayu, dan Pak Irfan siap ini melaksanakan ini? Harus siap. Harus siap ya, Bapak ya. Ini udah nasional ini soalnya, sudah nasional. Panennya tahun depan panennya. Maka dari itu Cangkul Bapak, dulu gitu ya. Bapak Ibu, yang harus kita ciptakan hari ini adalah kurikulum yang bersifat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Alex, bahwa yang pertama untuk B2 biasa, diklat B2, kurikulum untuk diklat B2, kemudian untuk B2 khusus, awak khusus. Jadi intinya ketika mau ngambil B2 khusus nanti di standar prosesnya untuk persyaratannya itu untuk B2 khusus harus ada ini ya Pak ya, harus memiliki awak B2 dulu ya Pak ya, baru naik ke B2 khusus ya Pak ya. Nah ini kemudian jadi ada 2, terus kemudian yang ketiga adalah pengawas. Tadi saya berpikir bahwa pengawas itu adalah diklat teknis, ternyata bukan, ternyata dari masyarakat juga. Ini sangat banyak sekali ini Bapak Ibu, sangat banyak sekali. Kalau dulu pada saat yang disampaikan Pak Alex di 2017 itu di laut itu ada amandemen Manila 2017 terakhir, tahun 2017 itu lembaga diklat saya yang kemarin di lembaga diklat laut itu mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi Bapak Ibu. Mungkin Pak Alex masih di lembaga diklat laut ya Bapak Ibu. Dan di situ teman-teman laut sudah pada membeli mobil yang keren-keren itu. Mungkin Pak Lalu lebih tahu ini. Ini. Nah ini adalah titik di mana kita serang ke situ Bapak Ibu dengan semangat kita untuk ya ini sudah dapat prioritas dari Pak Roju bahwa Mempawah nomor 1. Gitu. Ini suatu kebanggaan untuk kita yang kemarin mungkin dipandang sebelah mata, kita kembalikan perhitungan lagi untuk menjadi yang nomor 1 Bapak Ibu. Itu jadi untuk masyarakat ada 3 kita harus jadi hari ini, yaitu yang pertama untuk pengawas, kemudian awak B2, kemudian awak khusus B2. Nah ini silakan Pak Bayu, terus Pak Irfan, terus kemudian dipimpin oleh Pak Hadi, mumpung ada teman-teman dari Pusbang Darat, kita sedot ilmunya biar jadi sekalian, karena memang nanti ini adalah produknya beliau, produk dari Pusbang Darat untuk menjadikan kurikulum tadi sesuai dengan arahan Pak Kapus. Kemudian yang harus jadi juga adalah hari ini untuk inspektur. Paling tidak kita buatkan kurikulum intinya dulu Bapak Ibu. Kita jalan dulu, jadi dulu kurikulum inti. Di mana nanti ketika sudah jalan ada namanya kurikulum operasional masing-masing kampus. Ini jadi dulu untuk yang tadi itu inspektur ada 3, ini nanti bisa dilaksanakan diklat teknis ada 3. Nah kita jadikan dulu itu. Nanti kalau dari Pak Alex sudah mengeluarkan PM-nya ternyata masih ada yang kurang-kurang, di kurikulum operasional kita kembangkan. Jadi kita tambahkan di kurikulum operasional, di mana kurikulum inti itu adalah keluaran daripada BPSDM. Nah kurikulum operasional adalah untuk mengikuti kurikulum inti, namun sesuai dengan perkembangan ilmu ini dikembangkan. Gitu. Jadi seperti itu kita. Kalau memang nanti lama-lama nanti dari BPSDM akan ada revisi. Gitu. Jadi tetap jalan saja Bapak Ibu. Kita memiliki produknya, kita punya 3. Jadi ini melebar lagi nih. Besok laut juga melebar lagi Bapak Ibu. Jadi ada 3 untuk yang diklat pemberdayaan masyarakat atau diklat masyarakat. Kemudian 3 untuk diklat teknis. Jadi ada 6 produknya. Untuk B2 sendiri aja ada 6. Gitu.
Kita belum ngomong yang masalah pengereman atau pengemudi profesional, itu untuk lalu lintas nanti. Gitu. Nah, sudah siap ya Bapak-bapak ya? Siap. Nah, kemudian untuk mohon izin Pak, TOT dan dangerous good itu berarti standar pendidik ya Pak ya? Artinya sebelum kita akreditasi, kita harus mendapatkan TOT dangerous good dulu Pak. Nah, mohon izin arahan ini dari Pak Alex dan Pak Rozu, apakah TOT itu harus bisa kita laksanakan sendiri? Kampus kita yang laksanakan sendiri atau dari Pusbang atau dari asosiasi tertentu? Nah, ini yang akan kami laksanakan. Kalau memang Atau gabungan. atau gabungan, mungkin kerjasama antara Pusbang dengan praktisi, terus kemudian dari kami yang mengeluarkan sertifikat TUT-nya atau bagaimana? Nah, ini yang karena kan memang tusinya BP2TD Mempawah itu untuk diklat teknis Pak. Ini boleh untuk mengeluarkan TUT sebenarnya. Nah, monggo kami butuh arahan ini dari Pak Alex dan Pak Roju, apakah ini bisa untuk berkaitan dengan TUT. Kemudian untuk untuk uji kompetensi Pak. Uji kompetensi itu berarti kami hanya menyurat saja ya Pak ya? Atau ujiannya kita laksanakan, kan kita sudah selesai diklat nih. Setelah selesai diklat, itu apakah kami tinggal menyurat ke Dirjen Perhubungan Darat atau kita melaksanakan ujian sendiri? Nah, ini yang mungkin kami tanyakan Pak. Terus kami berharap besar bahwa karena Mempawah ini nomor 1 yang nantinya rencana akan diakreditasi, kami berharap bahwa salah 1 atau salah 2 atau salah 9 kita ditunjuk juga sebagai tim praktisi Pak, karena memang untuk membantu ketika nanti mengakses teman-teman yang lain. Kemudian untuk sarana prasarana diklat, ini di sini mumpung ada Mbak Rahmi nih Pak, pentingnya diklat ini sehingga nanti kami minta tolong untuk dibantu dalam perubahan anggaran sehingga diklat ini sarana prasarannya terpenuhi. Kita akan concern ke situ karena feedbacknya sangat besar begitu. Kemudian kartu pengemudi apakah yang mengeluarkan kita atau dari Pak Alex, itu dari Dirjen Perhubungan Darat. Kemudian yang terakhir ini mohon izin kami memberikan masukan bahwa ketika nanti bank soal Pak, beberapa sesuai dengan pengalaman kami di Pusbang Laut sebagai auditor, nanti bank soal kalau bisa Pak, kita membuat materinya dulu Pak, baru soal-soalnya kita ambilin dari materi itu Pak, karena harus link and match. Kalau di laut itu ada namanya UKP, ujian keahlian perlaut, itu nggak link and match Pak, dimana yang ujian taruna itu pasti setelah keluar itu bilang gini, yang diajarin apa, yang keluar apa. Karena ya soal-soal di UKP itu dulu itu dosen-dosen berlomba-lomba memberikan soal yang susah. Pokoknya kalau soalnya susah, dosennya ngerasa keren, wah saya udah ngeluarin. Tapi tarunanya yang modal madil jawabnya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti izin kami memberikan masukan bahwa BP2TD Mempawah akan membuatkan materi ajar. Nah, baru silakan dari mohon izin dari Pak Alex untuk kalau mau membuat bank soalnya kita dari situ saja Bapak. Nah, malam ini mohon izin Pak Roju, acara ini kan selesai nanti pukul sore ya Pak ya, sore. Nah, malam kita coba untuk membuat akreditasi itu Pak. Kalau dari kami langsung Pak Hadi yang akan memimpin, saya pun akan di sini, Pak Bayu sama Pak Irfan dan teman-teman dari Pusbang Darat. Kalau yang lain yang menyusun SDP boleh silakan di kamar, tapi benar-benar tolong besok sudah siap. Begitu. Itu Bapak mungkin dari kami, intinya kami sangat semangat. Kami akan mau melaksanakan perubahan dari sektor SDM-nya dan sektor keuangan untuk melengkapi semuanya Bapak. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Mas
Mas Wahyu, apresiasi ke teman-teman PP2TD Menpawah ini. Harusnya memang semangatnya semangat jiwa mudanya kita tularkan ke teman-teman yang lainnya. Kalau memang kita bisa jalan lebih cepat, kenapa harus lambat, kan itu ya Mas Wahyu. Terkait dengan TOT Dangerous Good. Nah ini kalau TOT apakah harus kerjasama dengan praktisi, dengan instruktur di diklat-diklat tertentu yang memang dia sudah punya kualifikasi? Saya pikir itulah yang dilakukan teman-teman Pusbang Darat kemarin. Jadi silakan melakukan hal yang sama saja, melakukan kerjasama dengan teman-teman praktisi. Jadi supaya kita juga semakin banyak orang yang kita miliki dan punya sertifikat Dangerous Good juga akan semakin baik. Kalau kita mengirimkan orang malah nanti nggak efektif dan sebagainya menurut tugas kantor, paling tidak kita panggil dosen saja seperti teman-teman Pusbang Darat, panggil dosen, nanti kan akan kita diajarkan apa itu Dangerous Good dan sebagainya. Jadi silahkan saja Pak, ini mekanisme yang diatur internal saja, kita tidak mewajibkan ke lembaga-lembaga tertentu. Kemudian untuk uji kompetensi, nah biasanya untuk uji kompetensi nanti kita sedang buat sistem Mas Wahyu. Jadi sebelum proses pelatihan itu dimulai, jadi bahkan sebelum proses pelatihan. Jadi kalau alurnya begini, saya misalkan punya perusahaan, punya pengemudi 100 lah anggaplah gitu ya. Saya pengen mendiklatkan ke 100 orang itu, yang saya lakukan adalah saya akan mencari lembaga diklat yang sudah terakreditasi. Saya hubungin Mas Wahyu, BP2TD Menpawah, jadi nanti yang menghubungkan antara si perusahaan dengan kami adalah BP2TD Menpawah melalui sebuah sistem Pak. Jadi di awal nanti sebelum pelatihan itu berjalan, jadi semua bahkan data dukung, Data awal untuk ya, sertifikat, data awal itu semua via sistem. Siap, bagus Pak. Jadi nggak manual lagi, semua via sistem, disubmit, bahkan nanti untuk nota tagihan PNBP juga semua via sistem. Ya. Dibayar, PNBP, billing, simponi dan sebagainya. Ini sudah kami berproses terkait itu. Kemudian nanti pada saat setelah pelatihan selesai, akan dilaksanakan uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini dilaksanakan oleh tiga orang lah kalau kita bisa bilang. Jadi ada dari Dirjen Darat yang nanti kita akan tugaskan. Kemudian ada dari teman-teman BPSDM. Ada nanti dari praktisi atau akademisi yang memang dia expert di hal Dangerous Good. Dan ini ketiga orang tersebut harus masuk dalam SK Pak Direktur Angkutan Jalan. Nah, karena ini berlaku tiap tahun Pak, makanya kami minta nanti begitu Mas Wahyu, Mas Roju dan teman-teman yang lain sudah punya TOT Dangerous Good, ini nanti namanya yang sudah punya kirimkan ke kami. Nanti kita akan masukkan ke dalam SK, masukkan ke dalam database plus sertifikatnya yang sudah didapat, sehingga nanti kita bisa tugaskan. Misalkan Pak Hadi kalau misalkan Pak Hadi sekarang di Menpawah bukan hanya bisa uji di Menpawah saja, enggak. Misalkan yang di Bali butuh ya bisa juga kita kirim Pak Hadi tolong ke Bali gitu kan, aman juga. Nah, tinggal kita akan switch, nggak mungkin nanti di satu tempat akan menguji di tempat yang sama. Saya pikir untuk independensi kita akan rolling saja, ya saling putar saja Pak, seperti itu. Kemudian untuk kartu pengemudi yang menerbitkan kita nanti Mas Wahyu. Jadi proses sertifikasi begitu selesai ujian, nilai juga disubmit di situ, berita acara juga disampaikan dalam sistem, nanti sertifikat otomatis langsung bisa kita cetak di pusat. Plus kartu pengemudi nanti. Jadi nanti kita akan sampaikan ke lembaga pelatihannya sertifikat hard copy-nya, tapi kalau soft copy-nya bisa di-download oleh teman-teman nanti. Gitu ya. Kemudian soal nanti masukannya juga luar biasa Mas Wahyu, nanti memang harus link and match Pak. Kalau UKP semakin banyak yang hair, kalau saya dulu di keuangan semakin seneng karena ini pendapatan lagi kan gitu ya. Yang seneng kan teman-teman taruna yang ikut UKP ini ngulang lagi ini kan. Kalau nanti terkait dengan penganggaran, Mbak Rahmi udah jagonya ini Mas Wahyu. Saya belajar banyak sama Mbak Rahmi dulu.
Oh. Tinggal disuruh revisi apa udah selesai ini sama Mbak Rahmi ini. Mungkin itu Mas Wahyu, tanggapan dari kami, silakan teman-teman yang lain. Silakan Pak Ibu atau Pak Adi. Iya. Izin tambah dulu. Izin. Oke, monggo Mas. Mohon maaf Pak Ibu. Oh, iya. Ini supaya tidak lupa terkait dengan menyambung tadi Pak, terkait dengan tenaga pengajar, ini adalah salah satu unsur penilaian dalam orientasi. Nah di situ juga di PM77 bahwa tenaga pengajar ya salah satu dokumen teknis adalah daftar tenaga pengajar yang telah lulus asesmen pengetahuan angkutan beda oleh Ditjen Perhubungan Darat. Nah, ini Pak Mun arahan, karena ini salah satu unsur penilaian nantinya. Oh, artinya berarti pengajar Harus dites dulu berarti ya. Diakses, Mun arahan, diakses karena salah satu unsur dari Sama ini kalau mungkin TOT karena kami yang melaksanakan diklat teknik di apa namanya di takernya. Jadi TOT kalau bisa di kami Pak. Iya. Jadi nanti setelah TOT baru pengajarnya diakses ya. diakses dari Ya, Ditjen Perhubungan Darat. Perhubungan Ya. Darat kalau bisa. karena ini mungkin Pak Alek, jadi pas nanti kita akan nilai unsur tenaga pendidik, otomatis kan kita harus punya bukti bahwa tenaga pengajar tersebut sudah terasesmen oleh Darat. Ditjen Darat. Ya. Darat. Saya pikir ini malah supaya kita mudah ya Mas, karena memang kalau yang database pengajar ini sesuai dengan mereka pengajuan approval awal yang ke kita dulu, zaman sebelum PM itu terbit, itu kan approval lembaga pelatihan kan di Ditjen Darat. Nah, approvalnya mereka akan mensubmit juga sama dokumennya, ada tenaga pengajar dan sebagainya. Tapi paling tidak kalau kita menjawab yang Mas Radu sampaikan, selama mereka punya kompetensi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat baik dari asesor BNSP ataupun dari dilaksanakan secara in-house training, tapi paling tidak mereka sudah bisa mempertanggungjawabkan secara keilmuan itu. Kita anggapnya begitu saja dulu untuk mempermudah dan mempercepat ya. Karena memang untuk database pengajar kita belum ada sebelum adanya PM ini, dan kita juga sedang siapkan nih. Kalau nanti ini sudah ada, kita kan evaluasinya kan tahunan nanti. Jadi evaluasi implementasi ini apa saja, sehingga nanti kita semakin tiap tahun kita semakin bagus. Mungkin untuk langkah awal yang pasti dia harus memiliki bukti ya dulu. Baik sertifikat yang saat Baik sertifikat yang mereka punyai, gitu ya. Nah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Mohon izin Pak. Jadi pengajarnya bagaimana? TOT selesai Pak? Tadi semen Pak. Ya, TOT selesai. Selesai. ya? TOT selesai. Nggak perlu diuji lagi Pak. Iya. Namun kami mungkin nanti di TOT-nya akan terakhir tetap ada pengujian. Oh ya, oke. Berarti di kami itu pengujian. Nah. Karena kalau sorry Mas, kalau memang nanti gini, ini kan untuk percepatan sebenarnya. Kalau memang proses pengujian, memang bisa saja nanti kami akan tugaskan. Tapi paling tidak diinformasikan saja kepada kita, karena terus terang untuk proses pengujian untuk penguji ini belum apa ya, belum dapat ininya, belum kita susun segala macam sesuatunya. Karena memang ini kan nggak mungkin kalau cuma saya datang terus saya nguji Mas Wahyu ini apa nggak mungkin. Semua harus standar kan, ada SOP, ada apa. Inilah yang PR kita sebenarnya. Gitu. Jadi sementara sertifikat saja dulu Mas, nanti sambil kita nyusun terkait SOP pengujian penguji, ya Tenaga pengajar Pak. tenaga pengajar nanti kita akan bisa memanggil, kita akses ulang kan gitu kan ya nanti yang begitu siap. Terima kasih Mas masukannya. Izin Pak. Pak Adi silakan. Ya, baik, terima kasih. Izin Pak Adi. Alek, Pak Pakai Kasih. ini Pak. Suara saya udah jelas ini. Udah jelas. Ya. Belum nyalain Pak. Belum dinyalain ya. Kami sependapat yang disampaikan oleh sumber Pak Alek tadi bahwa karena ini aturannya masih baru, tentu ada hal-hal yang memang dalam tanda petik ada impasing lah, artinya ada yang kita sesuaikan dan lain sebagainya. Nah, kami juga tadi menangkap bahwa di awal mungkin segala aturan yang terkait dengan misalnya kurikulum maupun tenaga pengajar dan juga pengawas nantinya mungkin jangan terlalu berat dulu, artinya ada tingkatan-tingkatan. Nah,
secara bertahap mungkin kita perbaiki. Mungkin di tahun pertama memang ada sedikit longgar sedikit, kemudian tahun berikutnya harus ada semacam timeline lah, semacam timeline yang kita tetapkan. Pada saatnya nanti artinya segala persyaratan yang diinginkan itu harus dipenuhi, dan untuk mencapai jumlah pengajar ataupun penguji dan lain sebagainya sesuai yang kita inginkan, memang minimal kita dapat SIM-nya dulu ya Pak Alek, SIM-nya dulu, ataupun kalau di dalam penyidik itu dapat skep penyidiknya Pak, karena kita juga paham bahwa hampir semua penyidik itu tidak hafal pasal Pak. Jadi sama dengan kita mungkin juga tidak terlalu menguasai, tetapi di dalam seiring berjalannya waktu pasal-pasal itu bisa mereka hafalkan dalam rangka tugas mereka sebagai penyidik. Artinya mereka dikasih SIM dulu, SIM-nya adalah skep penyidiknya. Nah, demikian juga yang saat ini mungkin kita perlu SIM untuk pengajarnya Pak. Jadi pengajarnya oleh karena itu mungkin TOT yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi benar Pak. Apakah nanti setelah TOT kita langsung mengadakan ujian, kemudian kalau kita ikuti aturannya ada kan tetap diakses oleh Dirjen Perhubungan Darat sebagai syarat atau sebagai basic data bahwa pengajar dan lain sebagainya. Mungkin sementara itu Pak Alex selaku narasumber. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hadi masukannya. Terkait dengan SK Pak, nanti memang kita sedang menunggu dari beberapa UPT yang memang belum menyampaikan kepada kita. Jadi mohon informasi ini juga Mas Roji diteruskan ke UPT yang lain ya Mas, Tegal, STD, Bali, itu untuk satu melaksanakan in-house training terkait dengan tenaga pengajar untuk B3, sehingga nanti bukti sertifikatnya disampaikan ke kita untuk kita bisa terbitkan SK. Nah, SK ini nanti akan menjadi dasar buat teman-teman untuk bisa mengajar, bisa melakukan pengujian dan lain-lain. Mas Ibu? Ya, terima kasih Bapak narasumber yang kami hormatin. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ivo. Pertanyaan kami itu terkait dengan materi slide nomor 4, itu standar kompetensi awak angkutan barang. Mohon izin Bapak, dari standar kompetensi yang dari narasi yang ada pada slide, di sini saya belum menemukan awak ini apakah termasuk dengan pengemudinya atau kondekturnya, karena dua-duanya awak. Ada pertanyaan kami. Kemudian masuk lagi ke dalam, di sini kami tidak menemukan kompetensi yang diwajibkan. Kalau dia pengemudi, apakah dia hanya wajib memiliki pengetahuan tentang pengetahuannya saja tanpa dia harus bisa mengemudi? Nah, karena ini menjadi terhadap profesinya Bapak. Ini terkait dengan mutu nantinya nanti terhadap mutu standar proses penyelenggaraan pelatihan di BPDOT di Mempawah. Nah, kalau dia hanya disyaratkan memiliki kompetensi seperti ini, tentunya orang yang tidak bisa mengemudi pun mungkin bisa, karena dia hanya memiliki baca saja seperti. Tapi untuk dia memiliki bisa mengemudi, tentunya ini ditempa dengan waktu yang cukup panjang ya, latihan demi latihan, kemudian ya katakanlah seperti itu. Tentunya ini nanti menjadi penting bagi kami. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan ini Bapak, kami di Mempawah itu pernah mengikuti workshop penyusunan analisis jabatan. Nah, ada form yang cukup spesifik pernah kami dapatkan, itu terkait dengan standar kompetensi satu jabatan kerja. Di situ ada penilaiannya, persyaratannya kurang lebih 30. Di situ diukur apakah jabatan ini nanti dia harus memiliki upaya fisik, apakah dia nanti jabatan ini dia harus mengisi komputer. Nah, ini hubungannya dengan kami di Mempawah ini terkait dengan standar proses dengan pola pengasuhan kami. Memang kalau tadi ini masyarakat, nah kendalanya kami sekarang ini kalau memang ini sudah ada secara kompetensi, misalkan mengemudi, artinya nanti kami pada saat pelatihan paling tidak mentrain si pengemudi ini latihan duduk itu minimal, karena kalau secara teknis ya keselamatan pengetahuan saya, orang mengemudi itu dia dinyatakan selamat itu biasanya sebatas waktunya dikatakan jaga itu minimal itu 2 jam, setelah 2 jam dia baru istirahat.
Artinya nanti peserta kami akan kami didik, dia harus latihan duduk selama 2 jam dan lulus. Nah itu mutu di kami misalkan seperti itu Bapak. Kenapa katakan seperti itu? Pembandingnya adalah saya pernah menjadi kita pernah diklat di Manado. Ada diklat pengatur lalu lintas yang diajari sama polisi. Polisinya bilang begini, Pak, kalau kami untuk menjadi pengatur polisi lalu lintas itu ada latihannya Pak, latihannya berdiri. Kenapa? Pengatur lalu lintas kalau dia jago komputer pasti tidak bisa di lapangan Pak. Nah ini tentunya menjadi standar mutu yang harus kita bangun dengan stakeholder. Apakah memang user ini membutuhkan seperti itu atau cukup seperti ini? Karena nanti kalau kita tren dari sini, kita pabriknya kita buat seperti ternyata usernya tidak membutuhkan seperti itu. Nah ini kan juga mubazir. Nah kita juga artinya ini pemahaman ini yang kita istilahnya kita sepakatin bersama. Nah pembandingnya tadi seperti itu. Pengatur lalu lintas, pengatur lalu lintas itu polisi pekerjaannya minimal 1 jam berdiri di lapangan. Kalau dia banyak duduk berarti nggak bisa jadi pengatur. Polisinya bilang begitu Pak. Nah ini terkait dengan pola pelatihan atau pola pengasuhan kami. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Ivo. Kalau tadi pertanyaannya, jadi yang bisa mengikuti diklat Dangerous Good ini bukan masyarakat umum Mas, tetapi para pengemudi yang memang dia sudah punya SIM B1, yang memang dia sudah latihan duduk berjam-jam di lapangan di belakang kemudinya, namun belum memiliki sertifikat kompetensi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat. Kalau dari sisi pengemudinya mereka bahkan sudah ekspor karena memang sudah puluhan tahun. Yang kami temukan di lapangan seperti itu. Cuma mereka belum tahu apa sih yang mereka bawa. Terus kalau misalkan terjadi kecelakaan, truk terguling, muatannya tumpah, apa sih yang mereka harus lakukan? Berikan tanggap daruratnya. Apa yang harus mereka lakukan pertama kali? Kemudian bagaimana sih sifat atau karakteristiknya muatan yang saya bawa? Misalkan ada klorin, kalau klorin itu tumpah 3 kali kita dihirup pingsan Pak. Kalau misalkan H2SO 4 boleh nggak disiram air? Nah, maksud saya gitu. Nah, kalau mereka sebenarnya tidak mengertinya terhadap satu mitigasi resikonya, tanggap daruratnya, karakteristik barang berbahaya yang dibawa, tapi kalau dari sisi pengemudinya 99,9% mereka sudah expert. Dan yang pasti masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk ikut Mas, karena yang syaratnya untuk mengikuti uji kompetensi ini mereka harus punya SIM B1. Jadi sebuah persyaratan yang memang dia supir Pak, bukan yang mau jadi supir kan begitu. Kecuali memang dia sudah dibekali oleh perusahaannya, dia baru, ya silakan saja. Mungkin nanti ada mekanisme tertentu yang nanti akan diterapkan. Tapi paling tidak di kurikulum dan silabus nanti yang ditetapkan itu akan berlaku sama, baik Tegal, Nempawan dan sebagainya. Mungkin kalau yang Mas Wahid tadi disampaikan, muatan lokal itu kan hanya tambahan untuk daya tarik sebenarnya ya kan. Kalau misalkan di bawah daya tariknya muatan lokalnya ini lebih baiknya ini, ya monggo saja, itu nilai jual yang bisa bisa ditonjolkan. Tapi paling tidak sama satu lagi mungkin Mas Rajul biar mumpung ingat adalah defensive driving yang mungkin itu butuh ke semua lini ya. Karena ya Mas Ivo tadi sampaikan, ya paling tidak kita mengingatkan, ngajarin teman-teman pengemudi. Contohnya Pak, di kecelakaan Cibubur yang truk BBM itu yang meninggal 17 dan sebagainya, itu diketahui turunan mereka pakai gigi 5. Ini hasil investigasi KNKT, turunan pakai gigi 5. Jadi memang defensive driving ini perlu tata cara pengereman. Mereka nggak ngerti. Nah, muatan-muatan tersebut memang harusnya dikombin dengan sebelum masuk ke muatan DG-nya Pak. Jadi memang di kurikulum silabus harus dimunculkan terlebih dahulu terhadap satu, mungkin yang pre-trip inspection sudah ada di dalam PM. Kalau misalkan defensive driving belum ada, tambahkan saja. Sehingga nanti kita bisa, kurikulum yang kita hasilkan ini bisa
bisa ya meningkatkan kompetensinya teman-teman pengemudi, paling tidak pengetahuannya. Gimana ngerem yang baik? Apa saja yang harus dicek sebelum mereka melakukan mengemudikan kan gitu. Kalau pilot memang ada checklist, mereka sebelum take off harus checklistnya disebutin. Kalaupun dia hafal nggak boleh hafal, dia harus lihat checklist Pak. Pilot. Ini on, ini on, ini off. Yang di sebelahnya nanti akan yang melaksanakan perintahnya gitu. Itu pilot. Ini off, ini off, ini on, ini sudah di on, ini sudah di on gitu. Radio on, ini di setting gitu. Walaupun mereka pada saat taruna mereka harus hafal checklist. Ujiannya hafal checklist. Tapi kalau pada saat mereka bekerja nggak boleh hafal, jadi harus karena takut terlewat. Nah, hal-hal inilah yang mungkin jadi catatan kita, baik yang di pre-trip inspection, mungkin nanti ada checklist juga yang dihasilkan supaya jadi menjadi guidance buat teman-teman driver. Yang harus saya cek apa sih, yang harus saya pastikan apa sebelum saya berjalan. Ya paling tidak kita menuai hasilnya nggak mungkin 1-2 tahun Pak. Pasti akan implementasi peraturan baru, pasti gapnya akan semakin. Tahun pertama mungkin gapnya kita 90%. Tahun kedua tapi paling tidak di 10 tahun berikutnya gapnya udah semakin tipis, udah tinggal 5%. Jadi memang angka keselamatan yang ingin kita tingkatkan ini semakin tinggi dan angka kecelakaan juga semakin menurun. Harapannya kan gitu. Cuma memang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Terima kasih masukannya Mas Ibu. Ya. Mohon izin Pak Alex, Pak Roju dan mohon izin kami menginformasikan saja, dan Pak Bayu, ini Pak tolong action tadi yang arahan Pak Alex yang pertama adalah sesuai dengan pertanyaan Pak Ivo, nanti di bawah kotak yang tadi saya jelaskan itu, kotak untuk kurikulum itu, di bawah ada persyaratannya. Jadi siapa yang boleh mengikuti diklat ini, di bawah ada persyaratannya. Seperti kurikulumnya laut, itu di bawah ada persyaratannya. Kita adopt itu saja. Yang kedua adalah tadi dapat masukan dari Pak Alex bagus sekali bahwa pengereman. Kemudian ini yang kemarin sudah kita pisahkan ke pengemudi profesional, defensive driving. Nah, ini tolong dimasukkan Pak Bayu. Kita masukkan ke sini sekalian kita memberikan informasi bagaimana cara mengerem yang baik itu. Yang diklat pengereman yang sekarang ini masih banyak sekali menjadi isu-isu nasional. Jadi tolong yang sudah Pak Bayu masukkan di pengemudi profesional, teknik pengereman dan lain-lain, silahkan dimasukkan ke situ. Kemudian kalau odol, overload, overdimension kayaknya hanya perkenalan saja di kurikulumnya, karena memang sepertinya untuk muatan berbahaya ini langka untuk odol ya Pak ya, kayaknya langka untuk odol. Jadi diberikan saja informasinya tapi tidak begitu tajam gitu. Mungkin itu saja action yang akan kita laksanakan ketika menyusun kurikulum ini. Bapak Ibu, mungkin karena sudah jam 12 kurang 15, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kalau ada pun ini terakhir, kalau tidak, alhamdulillah. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, mungkin resume yang kami berikan Bapak dari kegiatan siang ini, pagi sampai siang ini adalah target kami di malam ini kurikulum sudah jadi Bapak. Kami mohon ketika nanti sudah jadi, kami akan kirimkan ke Pak Alex. Kemudian setelah selesai dicek oleh dari Dirjen Perhubungan Darat, kami akan lanjutkan ke Pusbang Darat, dan dari Pusbang Darat nanti akan melanjutkan ke BPSDM untuk dilegalkan. Namun memang dari kondisi yang sudah ada ini di lapangan Pak, kalau sudah masuk BPSDM kadang lama Pak, kadang lama. Maka dari itu pertama kami minta dukungan, seperti punya Pak Roju itu juga berkaitan dengan instrumen akreditasi ini juga. Kalau dari Pak Roju mungkin akhir bulan ini sudah bisa selesai, tapi ketika sudah masuk ke BPSDM
Ini biasanya lama. Kami mohon dukungan Pak untuk didorong juga. Itu yang pertama. Yang Busindu. Tapi saya Pak kemarin buat untuk PM Laut. Ya kok PM apa namanya Perkabadan Laut. Si Busindu sudah lolos. Tapi sampai ke Pak Ses. Ini off the record ini Pak. Sampai di Pak Sesnya nggak mau berani naik lagi Pak. Ini yang agak sedikit ramai. Nah, nanti mohon izin Bapak, kami butuh bantuan untuk mendorong itu yang pertama. Yang kedua, apabila itu nggak selesai, kami mohon izin arahan. Mohon izin arahan, apakah kita jalan saja dulu atau kami intinya di lapangan kami sudah siap begitu Pak. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih Pak Alex atas kesediaannya untuk berbagi ilmu. Kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.